Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani kita, senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah, dan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin tabiatnya, juga kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, ada 3 dosa besar yang disegerakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. Hadirin yang dirahmati Allah, dosa setiap pribadi manusia akan ditangguhkan balasannya hingga hari kiamat. Namun ada 3 dosa besar yang balasannya akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu dzunubin yuakhirullahu minha ma syaa'a ila yaumil qiyamati illal baghyah wa uququl walidain aw qati'atar rahmi yu'ajjilu li sahibiha fid dunya qablal maut. Yang artinya, setiap dosa akan diakhirkan atau ditunda balasannya oleh Allah hingga hari kiamat, kecuali al-baghi, yaitu zalim, durhaka kepada orang tua, dan memutuskan tali silaturahmi. Allah akan menyegerakan di dunia sebelum kematian menjemput. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadirin yang dirahmati Allah, di antara 3 dosa yang balasannya akan disegerakan oleh Allah di dunia, yaitu yang pertama, dosa orang yang berbuat zalim. Dosa orang yang berbuat zalim balasannya akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. Zalim adalah perbuatan melampaui batas dalam melakukan keburukan. Perbuatan zalim dapat mengotori hati seperti sombong, dengki, ghibah, fitnah, dusta, dan lain sebagainya. Karena itu, zalim termasuk dari dosa besar. Allah Subhanahu wa ta'ala menunda siksaan mereka dan ajal mereka agar mereka kian bertambah zalim dan melampaui batas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innama numli lahum liyazdadu ismaw walahum azabun muhin. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka, dan bagi mereka azab yang menghinakan. Quran surat Ali Imran ayat 178. Hal itu mungkin ditangguhkan juga untuk memberi kesempatan kepada orang-orang yang zalim agar bertaubat dan kembali ke jalan Allah yang memiliki sifat Al-Halim, yang maha lembut. Atau karena orang yang zalim sebelumnya telah berbuat zalim kepada orang yang lain pada masa hidupnya, lalu kezalimannya yang menimpa dirinya merupakan hukuman atas kezaliman dia sendiri pada masa lalu. Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh telah mengancam orang-orang zalim dengan mendahulukan hukuman mereka di dunia sebelum kembali ke akhirat, karena hinanya kezaliman dan banyaknya efek buruk bagi masyarakat, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu yang aku patuhi kepada Allah di dalamnya atau amalan itu lebih cepat mendapat ganjaran
lebih dari menyambung tali silaturahmi, dan tidak ada sesuatu yang lebih cepat hukumannya dari berbuat zalim dan memutus tali silaturahmi. Hadis riwayat Baihaqi. Oleh karena itu, balasan bagi orang zalim di dunia mungkin muncul pada kesimpulannya, yaitu akhir hidupnya akan sangat menyakitkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan menangguhkan siksaan bagi orang yang berbuat zalim. Apabila Allah telah menghukumnya, maka dia tidak akan pernah melepaskannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat yang berbunyi, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadzal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid, yang artinya begitulah azab Tuhanmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya itu sangat pedih dan keras. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana Allah menghinakan pelaku zalim saat di dunia yang merasakan kepahitan hidup dan kehinaannya, Allah juga akan menyiksanya pada hari kiamat. Di antara hukuman duniawi pelaku kezaliman ialah diharamkannya dia dari keberkahan dan dihilangkannya nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ulaika lahum adzabun alim. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 42. Yang kedua, yang termasuk dosa yang balasannya akan disegerakan di dunia, yaitu durhaka kepada orang tua. Islam mengajarkan untuk memuliakan dan berlaku baik terhadap orang tua. Memuliakan orang tua menjadi salah satu sebab seseorang anak menjadi ahli surga. Sebaliknya, berbuat durhaka kepada kedua orang tua menjadi sebab menjadi penghuni neraka. Banyak hadis tentang larangan durhaka kepada orang tua. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan riwayat lainnya dari Mughirah bin Syu'bah. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian berbuat durhaka kepada para ibu kalian, dan mengharamkan mengubur anak perempuan hidup-hidup, menolak kewajiban dan menuntut yang bukan haknya. Allah juga membenci kalian menyebarkan kabar buruk, banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta. Hadirin yang dirahmati Allah, selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffi wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka ucapan yang mulia. Quran surat Al-Isra ayat 23. Hadirin yang dirahmati Allah, yang ketiga, dosa memutuskan tali silaturahmi. Imam Al-Aini mengatakan silaturahmi adalah kinayah
atau ungkapan lain yang lebih halus dari berbuat baik kepada kerabat dari kalangan orang-orang yang memiliki hubungan nasab atau keturunan, dan pernikahan, bersikap sopan dan lemah lembut kepada mereka serta memperhatikan keadaan mereka walaupun mereka jauh dan berbuat buruk. Adapun qati'ur rahim atau memutuskan tali persaudaraan adalah memutuskan hal-hal yang disebutkan di atas dengan tanpa alasan syariat Islam. Islam tidak menyukai orang-orang yang memutuskan tali persaudaraan. Islam mengancam dan mengecam secara tegas orang-orang yang memutuskan tali persaudaraan. Dalam hal ini Rasulullah SAW juga bersabda dari Abu Muhammad bin Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa memutuskan kekerabatan merupakan dosa besar dan menghalangi masuk surga. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, maksud tidak akan masuk surga dalam hadis di atas ada dua kemungkinan. Yang pertama, tertuju kepada orang yang menganggap halal memutuskan tali persaudaraan tanpa sebab, padahal dia mengetahui keharamannya, maka orang ini kafir, dia kekal di dalam neraka dan tidak akan masuk surga selamanya. Yang kedua, maksudnya tidak masuk surga semenjak awal bersama orang-orang yang dahulu, tetapi dia dihukum dengan diundurkan dari masuk surga dengan ukuran yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla. Demikian juga di antara bahaya memutuskan silaturahmi adalah Allah Azza wa Jalla memutuskan kebaikan kepada pelakunya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kata rahmi diambil dari kata rahman. Allah berkata, barang siapa menyambungmu, aku akan menyambungnya, dan barang siapa memutuskanmu, aku akan memutuskannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Islam begitu tegas terhadap hubungan baik sesama manusia. Oleh karena itu, orang yang tidak mau berbuat baik dan justru memutuskan persaudaraan, Islam pun memberikan ancaman yang keras, yakni tidak akan masuk surga sebagai balasannya. Hadirin yang dirahmati Allah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.